Sepertinya ada order khusus, ini dugaan saja. Ada order khusus bahwa pengacara HB ini jangan boleh masuk. Walaupun dengan sangat garang, Ahmad Mauzinuddin berteriak-teriak, saya kuasa hukum, tetap saja tidak boleh masuk. Sahabat Kapolri itu yang bisa mengkritik. Hari ini kita tidak lagi kritik. Kita merasakan betul bagaimana represi yang Polda Banten. Kuasa hukum dipersilakan masuk. Tapi waktu itu masuk dihalangi. Maka nanti saya dari belakang. Yang kedua, dalam undang-undang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, memang demo itu harus ngasih tahu. Tapi kita kan bukan demo. Ini sedang mengawal. Kita mengawal korban kriminalisasi aguan. Kita mengawal korban kriminalisasi aguan. Kamu membenturkan rakyat di negeri ini. Kamu mengadu domba apa yang dengan kami, aguan? Tunggu pembalasan kami, aguan. Tangkap, aguan. Lalu kami kuasa hukum di sini fungsinya apa kalau dihalangi di sini? Apa mau menangkap Charlie Chandra? Aguan, kamu mau nangkap Charlie Chandra dengan kekuasaan aparat ini? Dengan satu tersangka? Dan orang sudah mati, sudah meninggal. Laporan ini disampaikan oleh namanya Aulia, Fahmi Aulia. Pelapornya Fahmi Aulia. Fahmi Aulia itu sudah almarhum. Luar biasa Polda ini, laporan dari orang yang sudah meninggal masih terus dilakukan proses. Sedangkan dari kita yang masih hidup, laporan nggak pernah digubris. Laporan ijazah palsu di Barreskrim sampai hari ini tidak dilanjuti. Luar biasa. Saya boleh masuk nggak? Karena saya kuasa hukum. Sekali lagi saya tanya. Harus. Boleh nggak saya masuk? Saya harus. Tidak diizinkan mendampingi pemeriksaan ya 3. Udah masuk. Tadi sepakati katanya bergantian. 3 masuk. Udah bergantian. Ya silakan tadi perwakilan yang lain, pengacara yang lain sepakat itu. Bang Gufron, mending nggak Termasuk usah yang masuk kalau saya nggak bisa masuk. Konferensi pers dulu aja bang. Nah yang lainnya lanjutkan sampaikan pandangannya di sini ya. Ya. Saya masuk. Proses saya langsung dari Anda. Lepas kau. Sudah masuk. Ya, tapi qadarullah, alhamdulillah Allah bantu juga. Gufron datang mendekat dengan memberikan surat kuasanya dan akhirnya alhamdulillah bisa masuk. Tapi teman-teman sekalian, saya kira ini menunjuk ini ya, bagaimana polisi di depan mati-matian menjaga, didorong-dorong. Tadi Anda sempat lihat gambarnya, luar biasa sekali. Nah, sekarang kita lihat bagaimana emak-emak tetap memberikan dukungan yang luar biasa kepada Bang Edi. Makanya jaga jarak. Kan ibunya bisa terus. Bapak bela Indonesia punya hak. Dari Sabang sampai Merauke, semua kedaulatan sudah diambil mereka. Polisi air ada penjaga. Oh, Pak Bapak. Makanya lagi dimintai keterangan. Oh, udah banyak keterangan, Pak.
Pak. Susi. Ngomong gantian di sini. Bikin konferensi pers gantian di sini. Sampaikan pandangannya. Jadi tidak layak kalau Polda tidak berpihak pada rakyat Banten. Betul tidak? Kalau negara ini ingin kedaulatannya terjaga, tangkap Aguan. Negara tidak boleh kalah oleh seorang Aguan. Negara tidak boleh kalah oleh pihak swasta. Negara tidak boleh kalah oleh oligarki penjajah. Saudara-saudara, kita tahu bahwa dalam RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah yang dicanangkan oleh Prabowo itu tidak termasuk lagi itu PSN seperti Pik 2, Rempang, Waterpark Surabaya, dan BSD. Jadi negara harus hadir. Prabowo harus tegas, jangan perintah-perintut. Ini mengancam kedaulatan negara, kesatuan Republik Indonesia. Jadi negara dalam negara, betul nggak? Negara harus kuat, negara harus berjaya, dan Polri harus berpihak pada rakyat banyak. Demikian takbir, lawan ketidakadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak takut. Menu nih. Takut banget sih kita sama menu mana nih? Masuk ini. Alasan nggak boleh masuk. Apa alasan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak polisi yang terhormat, selamat siang Pak. Terima kasih sudah menerima kami dengan mendorong Pak. Bukan terima, ditolak. Pak, tolong Pak, tumbuhkan rasa kebangsaan Pak. Kami pribumi Pak, jangan diinjak-injak. Kami pribumi Pak, yang punya tanah leluhur Indonesia. Bukan oligarki Cina rakus. Betul. Pak, tolong Pak, tumbuhkan rasa kebangsaan sekali lagi. Mama di sini hanya untuk membela negara, bukan demo atau aksi. Hanya membersamai orang yang terzolimi. Jadi, Bapak senyum dong. Jangan pakai marah-marah, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Sudah memberikan kami berdiri di depan sini. Tega banget sih. Jadi, tanah Banten ini harus kita rebut, Pak. Jangan sampai ada negara dalam negara. Yang mana laut sudah disertifikat. Itu tidak ada, Pak. Istilah laut disertifikat. BPN ATR harus bela rakyat, harus bela negara, harus bela orang-orang yang tertindas. Karena kalian, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang terhormat, yang ganteng-ganteng, baju bapak itu dari uang pajak, uang rakyat. Jadi bapak, tolong Pak, harus membela mana yang benar dan mana yang benar. Jangan berpihak pada kezoliman Pak. Kasihan Pak, bangsa ini Pak sudah terlampau lama menderita. Dijajah Belanda 350 tahun. Masa mau dijajah lagi sama Cina rakus? Penjajahan. Lawan Cina. Dan Pik 2 adalah warisan daripada Jokowi yang ijazahnya palsu. Yang sampai sekarang Polri tidak mampu menangkap ijazah palsu, ijazah bodong. Ini warisannya ini. Makanya penuh kolusi PSN itu. Ya. Jadi udah KPK mandul, jangan sampai juga Polri mandul. Kita cinta Polri untuk menegakkan dan mengamankan negara ini. Sepakat? Tolak Aguan. Tolak negara dalam negara. Takbir. Bapak harus sadar bahwa kita ini udah bukan Bapak yang tersayang, yang ganteng-ganteng, yang sudah menjaga kami di pinggir jalan ini. Terima kasih Pak. Gunakan seragam Anda untuk membela rakyat. Betul. Gunakan seragam Anda untuk melawan kezoliman. Jangan biarkan rakyat tertindas, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan senyum-senyum aja ya Pak Polisi. Dengarkan ya Pak Polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami asli pribumi Banten sini Pak. Nama siapa nama Pak? Nama saya Alimi sini Pak. Tinggal di
tinggal di Ponta. Ponta. Tahu Ponta? Oke, lanjut. Asli saya Bapak-bapak Kapolda. Ya. Yang saya hargai itu Bapak-bapak Kapolda itu, tapi Bapak tidak menghargai sama rakyat. Bapak-bapak ini tidak menghargai sama rakyat. Pak, gimana sih pola pikirnya, Pak? Bapak itu katanya untuk melindungi rakyat, tapi Bapak melindungi oligarki. Sekiranya salah kan itu, Pak? Jelas salah. Pak, apa kena uang, Pak? Uang banyak. Betul. Mungkin dari Aguana uangnya banyak ya, Pak? Iya, uangnya banyak. Karena dari rakyat kecil, Pak ya. Pak, kecil juga itu hasil dari kuli-kuli. Tahu nggak, Pak? Kuli-kuli saya ini, Pak, hasilnya dari kuli tani. Sebagiannya untuk bapak-bapak ini. Bayar pajak. Yang disumbangkan untuk bapak-bapak ini, Kapolda. Termasuk gedung-gedung ini, Pak. Dari rakyat. Ya, dari rakyat yang membangun ini, Pak. Ya. Tapi kenapa kami mau masuk aja nggak boleh? Coba. Nggak boleh sama oligarki ya, nurut sama oligarki ya. Masya Allah. Pak. Pak. Sekian dari saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sini aja, Pak. Waduh. Pak Said itu sini, Pak. Sini. Di atas, Pak. Biar kelihatan mau. Sini, Pak. Pak, di sini, Pak. Silakan, Pak. Pak, di atas. Di atas, Pak. Izin, Bang. Di sini. Izin, Bang. Izin, Bang. Bang, izin di atas, Bang. Izin di atas, Bang. Biar kelihatan semua, Bang. Oke, makasih, Bang. Oke, Bang. Izin, Bang. Izin, Bu Esi. Jangan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Nanti saya nggak bisa ngomong. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada Pak Polisi yang sudah menjaga keamanan atas pemeriksaan saudara kita Pak Charlie Chandra. Hari ini terus terang saya tiap hari bersedih karena sebagian besar masyarakat yang punya tanah yang di wilayah Pantai Indah Kapuk 2 itu nasibnya ada 3 hal yang terjadi. Kalau bukan masuk rumah sakit karena sakit-sakitan, karena diintimidasi, dia kemungkinan masuk penjara karena dikriminalisasi. Bahkan tidak sedikit sudah masuk ke liang lahat, meninggal karena stres. Tetangga saya baru saja meninggal yang memiliki tanah di wilayah PIK 2. Saking stresnya mereka meninggal bukan karena apa, mungkin saja memang ajalnya datang, tapi penyebabnya adalah karena mereka stres. Dan hampir tiap hari saya mendapatkan berita pemilik-pemilik tanah yang tidak mau menjual tanahnya, itu hanya 3 kemungkinan. Adalah 1, masuk rumah sakit dan didatangi oleh PIK 2 untuk dinegosiasi, dipanggil aparat untuk diintimidasi untuk melepaskan tanahnya, dan biasanya stres dan sakit dan masuk liang lahat. Saya hanya menggugah hati kepada pejabat, kepada aparat, kepada pihak PIK 2. Apakah warga Banten yang memiliki tanah tidak mau menjual tanahnya memang harus menghadapi penjara, menghadapi intimidasi? Itu yang saya bisa menghimbau saja, karena hampir seperti hari ini dari kepala desa Kohot dibebaskan, sementara korban
harus dipanggil untuk dijadikan tersangka. Apakah berikutnya akan begitu lagi? Saya hanya berharapkan bahwa inilah intimidasi, kriminalisasi yang selalu terjadi di negeriku dan mungkin tidak hanya terjadi di Banten tapi di seluruh Indonesia. Maka saya berharap mari kita gunakan hati nurani kita semua bahwa hentikanlah kriminalisasi, intimidasi dan kriminalisasi kepada rakyat Indonesia, kepada seluruh rakyat Banten, wilayah Banten yang masih memiliki tanah dan tidak mau menjual tanahnya. Kita tidak ada pilihan lain kecuali melawan. Apabila Bapak dan Ibu tidak melawan, mempertahankan tanahnya, maka hanya 3 kemungkinan terjadi. 1, Bapak dan Ibu akan kehilangan tanah, tergusur. 2, kemungkinan akan masuk penjara. 3, kemungkinan masuk rumah sakit dan intimidasi. Dan terakhir, kemungkinan besar adalah Bapak dan Ibu adalah masuk liang lahat karena stres. Pada seluruh pejabat pengambil keputusan dimanapun, Anda sekarang sudah betul-betul lebih jahat dari penjajah karena Anda sudah menyiapkan serangkaian jebakan untuk menggusur rakyat Bapak, mendorong rakyat Bapak, memasukkan rakyat Bapak ke penjara. Dan anehnya, saya ulangi, anehnya hampir semua sengketa tanah yang terjadi di wilayah Banten, yang wilayah yang diinginkan PIK 2, itu adalah siapa yang bersengketa, pemenangnya adalah PIK 2. Jadi sangat tidak masuk akal bahwa ini bukan PIK 2 di belakang sengketa-sengketa yang terjadi. Mereka memecah belah antar keluarga, saling melaporkan, padahal yang melaporkan adalah siapa pemenang di antara keluarga itu adalah PIK 2 pemenangnya. Jadi agak aneh kalau ada yang menyatakan bahwa ini adalah murni sengketa, tidak masuk akal. Betul. Sengketa ini dibikin oleh PIK 2 merekayasa dan sangat aneh. Kalau ada yang menang, kenapa tanah itu menjadi milik PIK 2? Kenapa bukan pemilik pemenang? Kenapa ada sengketa atau bersaudara bersengketa, tapi yang mengajukan sengketa itu di belakangnya adalah PIK 2? Jadi saya ingin menyimpulkan kepada bapak-bapak semua, hentikanlah menggusur rakyat Banten demi PIK 2. Ini dosa besar buat kita semua. Dan saya berharap ada nanti penelitian khusus berapa orang yang memang sengketa tanah, tuduhan pemalsuan surat dan lain-lain yang terjadi di Banten, rekayasanya adalah pengembang PIK 2. Kepada seluruh aparat, mari kita gunakan hati nurani. Dan insya Allah kami berjuang bukan untuk kami bapak-bapak, tapi untuk anak dan keluarga Bapak ke depan. Anak cucu kita. Anak cucu Bapak dan Ibu ke depan. Insya Allah, sekali lagi, kesimpulan saya satu, sengketa tanah yang dihadapi oleh Charlie Chandra, ini adalah puncak gunung es dari berbagai masyarakat yang ketemu saya, bahwa memang mereka kalau tidak mau menjual tanahnya, tunggulah dikriminalisasi atau diintimidasi. Intimidasi dilakukan adalah untuk memaksa mereka menjual tanahnya. Menjual tanahnya, apabila tidak mau menjual tanahnya, maka ujungnya kemungkinan besar adalah di penjara. Dan tidak sedikit sekarang masih banyak sekali dalam penjara. Yang kedua di dalam rumah sakit karena stres. Yang ketiga di dalam liang lahat. Dan terakhir,
hampir semua sengketa tanah yang terjadi di wilayah Banten yang melakukan rekayasa adalah Pantai Indah Kapuk 2. Karena setiap bersengketa itu biasanya di belakangnya adalah Pantai Indah Kapuk 2. Dan siapapun menang dari para sengketa itu, tanah tersebut akan jatuh ke Pantai Indah Kapuk 2. Itulah saya pikir saya. Bang, begini Bang, ini kan semua kriminalisasi kan pasti melibatkan polisi. Gimana Bang? Saya yakin betul, mudah-mudahan Bapak Polisi kembali kepada pengayom rakyat, karena terus terang ini susah sekali menutupi lagi kalau memang ada kriminalisasi, karena kita bisa membuka semua, dan saya berharap seluruh rakyat Indonesia anggap sekarang bahwa kita tidak ada teman, kita hanya bisa membela diri, dan bersatulah membela diri sambil mengetuk hati para aparat agar menjadi pengayom masyarakat. Dan saya pikir pimpinan Polri juga harus melihat bahwa sudah saatnya polisi atau aparat berhenti menjadi pesuruh tanda kutip para pengembang yang menggusur rakyat. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Ya, Bapak Ibu semua, kami mewakili masyarakat mengimbau pada aparat penegak hukum, berdirilah di atas kebenaran, hak dan kewajiban. Jangan abaikan hak-hak rakyat. Kalian semua adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk menegakkan kebenaran. Menjadi aneh kalau orang yang jadi korban kemudian dikriminalisasi. Dia dijadikan tersangka dengan berbagai alasan. Sungguh saat ini sudah tidak zamannya lagi. Ingat, kawan-kawan semua aparat penegak hukum, Anda adalah bagian dari perwakilan Tuhan yang ada di bumi ini untuk meluruskan. Jangan abaikan amanah itu. Ingat, kalian itu adalah dibayar oleh rakyat dan harus bertanggung jawab pada rakyat. Kalian ini siapa, Dan? Kalian ini siapa? Kalian adalah aparat penegak hukum. Siapa? Wahai para Jaksa. polisi, Oh, polisi. wahai para jaksa, wahai para hakim. Ketika Anda menegakkan hukum, tegaklah setegak-tegaknya, selurus-lurusnya, mana yang benar, mana yang salah. Terima kasih. Oke. Kang Khalid. Kang Khalid geser ke sini kok. Hidup mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, mudah-mudahan dengan kehadiran saudara-saudara di sini, insya Allah ini bukan semata-mata kepentingan pribadi atau personal, tapi ini semata-mata karena kepentingan seluruh rakyat Banten, beserta anak cucunya dan seluruh rakyat Indonesia berserta keturunannya sampai hari kiamat. Karena kami melihat persoalan proyek PEK 2 ini bukan hanya persoalan proyek perumahan atau tempat wisata biasa, tapi ini saya lihat mereka sedang mencoba mencaplok kedaulatan bangsa kita, bangsa Indonesia. Saya ingat betul dengan pemikirannya Pak Dr. Tarmidi dari Teluk Naga sana. Dia sempat bilang ke saya bahwa untuk menguasai Banten itu adalah harus menguasai dulu pesisir pantai utaranya. Dan untuk menguasai Indonesia itu, dia harus menguasai dulu Bantennya. Baru selesai. Makanya, tolak ukur Banten ini adalah tolak ukur bangsa kita, bangsa Indonesia. Kalau Banten kalah dalam persoalan penolakan proyek PEK 2 ini, maka bisa dipastikan Indonesia akan berada di genggaman oleh oligarki. Siapa oligarkinya itu?
Haguan CS, 9 Naga. Maka dari itu kami memohon kepada dulur-dulur polisi, ya, kalian itu adalah instrumen negara. Negara itu adalah ruang hidup seluruh rakyat Indonesia. Kemudian rakyat mempercayakan, maka dibentuklah yang namanya pemerintah. Di situ pemerintah ada polisi, ada kejaksaan, ada dinas kelautan, ada dinas pertanian, dan yang lain-lainnya. Dan mereka, pemerintah, itu adalah sebagai orang-orang yang dipercayakan oleh rakyat untuk mengurus kita. Bukan kemudian ini dijadikan kongkong lingkong hanya untuk kepentingan gentong nasinya sendiri. Demi kekayaannya sendiri. Mereka jual beli kewenangan. Mereka jual beli jabatan. Lah bagaimana polisi akan berpihak kepada rakyatnya ketika pimpinan polisi di pusat sana, kalau saya umpamakan kawan-kawan, segalak-galaknya binatang buas, misalnya singa atau anjing kemungkinan gitu kan. Anjing ya? Anjing. Kan. Ini dipiara semenjak menyusui. Mereka ini dipiara semenjak menyusui. Dari mulai sekolahnya sampai jabatannya. Ya nggak mungkin binatang ini akan menggigit majikannya. Tapi tanpa disadari sesungguhnya majikan sejatinya itu adalah rakyatnya. Kenapa? Yang terjadi di lapangan ini seperti rakyat yang tidak ada pengelolaan yang jelas, tidak ada pengurusan yang pasti oleh pemerintahnya. Fakta-fakta itu kita bisa lihat tentang persoalan-persoalan masyarakat yang terdampak dari proyek PEK 2 ini. Mungkin saya tidak bisa menghitung satu persatu. Salah satunya adalah Pak Charlie saat ini yang sedang dikriminalisasi. Belum lagi Pak Haji Fuad, belum lagi yang lain. Di masyarakat Muncung, di masyarakat Perjalanan Ilir, mereka tanahnya diserobot, sungai-sungai diuruk dengan semena-mena. Ini seperti kita tidak punya negara, kita seperti tidak punya pemerintah. Lah, kemudian apakah terus-menerus seperti ini kita berbangsa dan bernegara? Sementara kita punya generasi. Yang paling bahaya lagi, kawan-kawan, kami melihat proyek PEK 2 ini sangat bertabrakan dengan Undang-Undang Dasar kita 1945, yaitu Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Nah, proyek PEK 2 ini sangat menabrak semua sila-sila sampai sila ke-1 sampai sila ke-2. Menabrak sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, mereka menggusur musola-musola. Mereka juga menggusur majlis-majlis taklim. Dan apakah ini disebut kemanusiaan? Tidak. Kalau sudah bukan manusia, nggak mungkin dia beradab. Artinya dia juga sudah melanggar Pancasila sila kedua. Dan seterusnya, pasti ini menabrak. Nah, artinya kalau ada kelompok orang yang menguasai atau kemudian dia menindas, menjajah, dengan jelas dia melanggar undang-undang dasar kita. Lalu kenapa kita membiarkan itu? Nah, maksudnya kami akan ngomong di sini, kalau memang pemerintah takut dengan oligarki itu, maka biarkan rakyat untuk memilih jalannya sendiri. Baik ada saya maupun tidak ada saya, kalau seandainya hukum tidak pernah tegak kepada rakyatnya, maka yang akan terjadi adalah perlawanan rakyat. Rakyat akan melawan. Rakyat akan terus menyuarakan perlawanan ini sampai kemudian. Kami juga sebenarnya tidak ingin semuanya ini terjadi. Saya sudah membayangkan bagaimana melihat daun-daun itu ketika rontok dimakan oleh ulat-ulat. Dan ini rakyat akan marah,
akan memberontak dan akan melakukan revolusi. Inilah yang kami tidak harapkan. Maka dari itu, kepada semua pemerintah, instrumen negara, sadarlah, kembalilah ke fitrahnya, kembalilah kepada fitrah dasarnya sebagai rakyat, membela kepada rakyat, membela kepada yang hak, jangan berpihak kepada kebatilan. Saya pikir bapak-bapak juga harus mengetahui bahwa sesungguhnya hidup ini hanyalah sementara. Sementara, ujung-ujungnya kita dikubur. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara-saudara, ketika kita mengetahui ada saudara-saudara kita yang kompromi dengan penjajah, jika mati, apakah kalian sudi untuk menguburnya? Tidak. Haram. Haram. Apakah kalian sudi untuk menyolatinya? Ya. Haram. Nah, ini yang kami tidak inginkan. Haram jatah. Jika masyarakat sudah marah, saya ngerinya para pejabat-pejabat, para instrumen-instrumen negara ini yang tidak berpihak kepada rakyatnya. Takutnya matinya tidak dikubur. Takutnya matinya tidak disolati. Ini kan bahaya. Tenggelamkan Firaun. Saya pikir pemerintah jangan merasa kuat lah. Tidak ada apa-apanya kalian kalau rakyat sudah marah. Tidak ada apa-apanya. Habis kalian serang rakyat nanti. Masukin ke tong-tong sampah. Seperti sampah nanti. Maka kami harap kepada Bapak Presiden juga harus peka melihat persoalan ini. Ingat, orang Banten itu tidak ada kompromi dengan penjajah. Dulu Belanda mengalahkan orang Banten di siang hari, tapi orang Banten punya waktu malam hari untuk melawan. Ingat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.